Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ambon Batak. Ketemu lagi dengan aku, Yusnia Barita dan Daniel Lesil. Di video kali ini kita mau sharing tentang nilai ambang batas seleksi CPNS tahun 2024. Untuk itu ikutin terus videonya, jangan di skip. Sebelum kita masuk ke video-video selanjutnya, aku meminta waktu buat kalian 3 detik aja untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, biar aku lebih semangat lagi untuk share video-video bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Oke, jadi dalam video ini kita bakal bahas terkait dengan dasar-dasar hukum yang mengatur tentang nilai ambang batas CPNS ataupun PNS tahun 2024. Nah, dasar-dasar hukum yang mengaturnya kita harus pasti regulasinya biar kita tahu. Kemudian kita bakal bahas juga bagaimana tahapan seleksi CPNS, kemudian apa saja seleksi kompetensi dasar, kemudian apa tujuan dari masing-masing SKD yang dilakukan ataupun yang diberikan pada soal seleksi SKD, kemudian jumlah soal, kemudian waktu penyelesaian, bobot penilaian, nilai kumulatif, nilai ambang batas bagi berkebutuhan khusus, nilai ambang batas bagi putra-putri terbaik ataupun putra-putri daerah tertinggal maupun putra-putri Papua dan diaspora. Nah, kita bakal bahas tentang ini dalam video ini. Untuk itu kalian jangan skip biar nggak salah paham ya. Adapun dasar hukum yang mengatur tentang regulasi nilai ambang batas seleksi kompetensi pada CPNS tahun 2024 tertulis dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan seleksi. Untuk tahapan seleksi CPNS ini masih sama seperti tahapan seleksi CPNS tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk 2019 ke bawah aku kurang tahu, tetapi dari 2019 sampai saat ini seleksinya atau tahapan seleksinya masih sama. Yang pertama, seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini adalah berkas-berkas yang bakal nanti teman-teman persiapkan dan upload di SSCASN ataupun melalui Panselnas. Nah, untuk persyaratannya teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Di situ apa saja yang bakal dibutuhkan. Tetapi untuk lebih pastinya nanti menunggu pengumuman resmi dari tautan yang terdapat pada Panselnas ataupun pada SSCASN. Di sana bakal dijelasin nanti yang teman-teman bakal upload STR berapa megabyte ukurannya ataupun berapa kilobyte, ijazahnya dan lain-lain. Kemudian kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman masuk ke seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini terdiri atas 3 seleksi. Yang pertama, tes wawasan kebangsaan atau TWK. Yang kedua, tes wawasan intelijensia umum atau TIU. Kemudian yang ketiga, tes karakteristik pribadi atau TKP. Apabila teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi kompetensi dasar, maka teman-teman berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang. Namun, untuk teman-teman bisa sampai ke seleksi kompetensi dasar pun, itu kalian luar biasa. Jadi, sekiranya tidak lulus nanti atau tidak masuk ke SKB, jangan berkecil hati, nanti bisa dicoba lagi. Tetapi usahakan, makanya dari sekarang kita share dan gaspol dari sekarang. Nah, untuk bisa kalian teman-teman masuk ke seleksi kompetensi bidang, teman-teman harus memiliki nilai melewati nilai ambang batas yang sudah ditentukan. Nilai ambang batas yang sudah ditentukan bakal kita sharing dalam video ini. Tetapi apabila teman-teman pun nilainya melewati nilai ambang batas, belum tentu juga lulus apabila nilai teman-teman ini masih lebih rendah dibanding nilai saingan teman-teman semua. Lalu apa saja tujuan dari masing-masing soal SKD ini? Jadi teman-teman, adapun soal SKD ini kan tadi kita udah bahas ada 3. Nah, tetapi kalian harus memahami apa yang dituntut dari teman-teman para pelamar CPNS ini dalam soal. Nah, misalnya soal TWK ini, ada teknik menjawabnya yang dituntut apa dari kalian sehingga teman-teman tahu cara menjawabnya gimana. Nah, begitupun TIU, begitupun TKP. Jadi tujuan soal-soal tersebut untuk mengetahui bagaimana pengetahuan teman-teman, tetapi ada poin-poin yang bakal dinilai berbeda-beda. Tiap TWK berbeda, TIU berbeda, TKP berbeda. Nah, di sini kita bahas satu persatu. Jadi tujuan tes wawasan kebangsaan ini untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan bagi pelamar, yaitu tentang nasionalisme. Yang pertama, nasionalismenya yang bakal dinilai. Apa itu nasionalisme?
Nah, nasionalisme ini tujuannya harus mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Jadi ketika keluar soal TWK, teman-teman harus bisa membedakan ini yang dituntut tentang nasionalisme dari pelamar nggak sih, tentang integritas atau tentang bela negara atau pilar negara atau bahasa negara. Jadi teman-teman harus tahu itu. Nah, jadi karena saat tes wawasan kebangsaan ini yang bakal dinilai itu poin-poin ini dari para pelamar. Jadi teman-teman harus peka. Yang kedua, integritas. Adapun tujuan integritas ini untuk menilai apakah si pelamar mampu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsisten sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian yang ketiga, bela negara. Nah, ini untuk mengukur pengetahuan atau penguasaan dan kemampuan para pelamar dalam mengimplementasikan apakah pelamar mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Dan yang keempat, harusnya yang keempat ini ya. Yang keempat, pilar negara. Nah, ini untuk tujuannya menilai teman-teman bagaimana para pelamar si CPNS ini mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, nanti soal-soal yang bakal teman-teman hadapi itu tentang contoh-contoh kasus, tetapi yang dinilai, yang nanti poin jawabannya, nanti pertanyaannya tentang kasus tersebut atau narasi di atas merupakan makna dari Pancasila sila ke yang seperti itu nanti contoh soalnya. Jadi teman-teman ini pilar negara ini juga teman-teman harus pelajarin karena keluar soalnya juga, dimana pilar negara ini penting diberikan soalnya untuk mengetahui penguasaan pengetahuan para pelamar CPNS ini apakah memiliki karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Kemudian yang kelima, ini bukan yang keenam, ini yang keempat dan ini yang kelima. Kemudian yang kelima, bahasa negara. Nah, di sini tujuannya adalah apakah pelamar mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, untuk TIU ada juga pemahaman-pemahaman yang teman-teman harus tahu. Jadi bentuk-bentuk soal TIU itu ada 3, yaitu kemampuan verbal, kemampuan numerik, dan kemampuan figural. Nah, untuk 3 tes kemampuan yang bakal dilakukan pada soal-soal TIU ini tujuannya untuk menilai para pelamar CPNS apakah mampu atau apakah memiliki nilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan kemampuan verbal, kemampuan numerik, kemampuan figural. Sebelum kita masuk, aku minta dukungan dari kalian untuk please subscribe dan klik tombol loncengnya. Aku hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Oke, kita masuk satu persatu, yaitu TIU tentang kemampuan verbal. Jadi untuk soal-soal kemampuan verbal itu yang dibahas terkait dengan atau yang ditanyakan terkait dengan analogi. Yang kedua, silogisme bentuk soalnya. Yang ketiga, analitis. Nah, apa saja yang dibahas dalam analogi ini? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar. Jadi untuk mengukur kemampuan para pelamar bagaimana caranya bernalar, tapi melalui perbandingan 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Jadi yang diminta di sini adalah penalaran para pelamar. Yang kedua, silogisme. Silogisme ini tujuannya untuk mengukur kemampuan si para pelamar atau individu untuk menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, analitis. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu ataupun para pelamar untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Jadi untuk kemampuan verbal ini yang diminta adalah penalaran dari teman-teman, kemampuan untuk menarik kesimpulan, kemampuan untuk menganalisis informasi. Itu untuk tes intelijensi umum bagian kemampuan verbal. Kemudian untuk kemampuan numerik. Kemampuan numerik ini meliputi 4. Yang pertama, berhitung.
yang kedua deret angka, yang ketiga perbandingan kuantitatif, dan yang keempat soal cerita. Jadi bentuk soalnya ada yang berhitung, ada deret angka, ada perbandingan kuantitatif, dan ada soal cerita. Nanti untuk video selanjutnya kita bakal bahas soal gimana yang analogi, gimana silogisme, dan yang gimana numerik segala macam. Pokoknya tentang TWK, TIU, dan TKP kita bakal share gimana bentuk soalnya. Ikutin terus video kita biar kalian gak ketinggalan dan kita bisa berlatih sama-sama, bisa sharing bersama. Oke, next. Untuk kemampuan numerik yang pertama yaitu berhitung, tujuannya untuk mengukur kemampuan hitung sederhana, kemampuan para pelamar ya dalam berhitung sederhana. Kan gak lucu aja lulus CPNS tapi nggak tahu perkalian, tambah-tambah segala macam. Jadi yang dihitung, jadi soalnya itu nanti tentang perhitungan ataupun matematika sederhana. Kemudian deret angka ini ada tingkat. Kalau buat orang yang cerdas-cerdas amat itu gampang sih, cuman ada level-level deret angka ini yang tadi tambah, ada yang bagi, ada yang tambah terus dibagi, yang kayak gitu-gitu. Tetapi tujuan daripada soal deret angka ini untuk mengukur kemampuan dari para pelamar dalam melihat pola hubungan angka. Nah, makanya ada yang ditambahkan atau dikurangi atau dibagi. Nanti ada bentuk soalnya, kita bakal share di video yang akan datang. Kemudian yang ketiga perbandingan kuantitatif. Tujuannya untuk mengukur kemampuan individu atau kemampuan para pelamar dalam menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan yang ketiga soal cerita. Soal cerita ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Nah, itu untuk kemampuan numerik dalam soal TIO. Dan yang ketiga kemampuan figural. Kemampuan figural ini meliputi 3. Yang pertama analogi, kedua ketidaksamaan, ketiga serial. Yang pertama analogi, dengan tujuan untuk mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar. Jadi kalau teman-teman udah pernah mengikuti ujian rumah sakit ataupun ya perusahaan gitu, pasti ada soal-soal analogi berbentuk gambar. Nah, di sini tujuan daripada soal analogi itu ya untuk melihat kemampuan daripada pelamar ini melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Nah, jadi bentuk soalnya tentang analogi kemampuan figural ada juga. Kemudian ada ketidaksamaan, tujuannya untuk mengukur kemampuan pelamar atau individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar. Jadi beda ya analogi pada kemampuan figural dengan analogi kemampuan verbal. Kemudian yang ketiga serial. Serial ini tujuannya untuk mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Jadi kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti tes CPNS pasti tahu bentuk soalnya berupa gambar, tetapi mungkin teknik cara menjawabnya yang cepat gimana itu nggak semua orang tahu. Nanti kita coba untuk sharing di video yang akan datang. Kemudian kita masuk ke TKP. Apa itu TKP? Nah, TKP ini tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan bagi pelamar tentang atau terkait pertama, pelayanan publik, kedua, jejaring kerja, ketiga, sosial budaya, keempat, teknologi informasi dan komunikasi, kelima, profesionalisme, keenam, anti radikalisme. Nah, apa saja bentuk soalnya? Ya, bentuk soalnya nanti ada beberapa. Nah, paling banyak itu soalnya berbentuk soal cerita, tetapi pada intinya teman-teman harus tahu teknik menjawabnya yang dinilai terkait dengan keenam poin ini, tentang anti radikalisme, tentang profesionalisme, tentang teknologi informasi komunikasi, tentang sosial budaya, jejaring kerja, pelayanan publik. Ini yang bakal dinilai dari teman-teman. Nah, bagaimana itu cara penilaiannya? Jadi begini, jika bentuk soalnya kan berbentuk soal narasi, teman-teman harus tahu, oh ini kayaknya yang dituntut ini tentang pelayanan publik dia dari aku. Oh ini kayaknya tentang jejaring kerja deh yang dituntut dari soal itu. Ya teman-teman harus peka bagian itu, makanya harus sering berlatih biar gak keliru. Nah, kita bahas satu persatu untuk pelayanan publik. Pelayanan publik ini tujuannya untuk menilai kemampuan dalam menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Jadi yang bakal dinilai kemampuan teman-teman dalam pelayanan publik. Jadi nanti ada bentuk soal, teman-teman harus ngeh apakah yang mau dinilai, apakah pelayanan publik teman-teman, apakah jejaring kerja, atau apakah yang dituntut dalam soal. Jadi yang terpenting teman-teman paham dulu apa itu tentang pelayanan publik. Yang kedua, jejaring kerja.
Jejaring kerja ini tujuannya untuk menilai kemampuan teman-teman dalam membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi yang dinilai itu tentang bagaimana caranya teman-teman dalam membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Ketiga, sosial budaya. Dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Jadi, ketika keluar soal TKP terkait dengan sosial budaya, maka teman-teman harus oh ini tentang sosial budaya. Jadi, poin jawaban yang paling besar nilainya pasti yang berhubungan dengan adaptasi, tentang keberagaman, tentang tidak radikalisme, pokoknya tentang penerimaan keberagaman, begitulah untuk sosial budaya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Di sini teman-teman dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Jadi nanti kalau soalnya berbentuk tentang teknologi informasi komunikasi, maka teman-teman memilih jawaban sudah pasti jawaban yang paling tinggi, nilai yang paling tinggi itu 5, terkait dengan bagaimana teman-teman memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja teman-teman apabila diterima jadi CPNS ataupun PNS. Kemudian yang kelima, profesionalisme. Tujuannya untuk menilai apakah teman-teman mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Jadi kalau nanti ada bentuk soalnya terkait dengan yang dituntut ke profesionalan teman-teman, di sini yang perlu teman-teman ingat bahwa teman-teman harus menjunjung tinggi nilai-nilai keprofesionalismean, keprofesionalan. Karena di sini bakal dinilai teman-teman bagaimana caranya mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Jadi nilai yang paling besar nanti adalah nilai yang berhubungan dengan kemampuan teman-teman dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Yang keenam, anti radikalisme. Nanti soalnya atau bentuk soal daripada TKP terkait dengan anti radikalisme ini ya sama, soal narasi ataupun soal cerita gitu. Tetapi yang dinilai ini tentang kemampuan teman-teman terkait dengan anti radikalisme. Di mana tujuan dari anti radikalisme ini untuk menilai atau menjaring informasi dari individu ataupun dari pelamar tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme. Yang dinilai kemampuan teman-teman terkait dengan anti radikalisme. Bagaimana teman-teman kecenderungan teman-teman bersikap ketika ada masalah dengan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Terus bagaimana teman-teman caranya bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi gitu. Jadi yang dinilai ini kemampuan teman-teman tentang bagaimana teman-teman menghadapi anti radikalisme. Begitulah kurang lebihnya, semoga paham ya. Nah, untuk durasi waktu penyelesaian SKD ini ada 2 bagian. Yang pertama untuk pelamar umum itu 100 menit. Jadi teman-teman yang pelamar umum waktu penyelesaian SKD 100 menit. Tetapi untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas, maka SKD bisa diselesaikan dalam waktu 130 menit atau diberikan waktu 130 menit untuk menyelesaikannya. Dengan Jumlah soal keseluruhan SKD yaitu TWK 30 butir soal, TIU terdiri dari 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Jadi untuk nilai keseluruhan soal terdiri dari 110 butir soal ya. Kemudian pembobotan nilai. Untuk pembobotan nilai teman-teman, untuk materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar nilainya 5. Kalau nggak menjawab nilainya 0. Jadi kalau teman-teman jawab nomor 1 pada ujian TIU ataupun TWK benar, maka nilai teman-teman 5. Kalau nggak jawab nilainya 0. Tapi kalau menjawab salah, bukan berarti dikurangi nilai 5-nya, bukan. Tetapi yang nggak ada nilai gitu ya. Untuk ujian TIU dan TWK. Tetapi untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling tinggi. Tetapi untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1. Jadi paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 teman-temannya, serta tidak menjawab diberi nilai 0. Nah, untuk nilai TKP ini pastikan teman-teman harus menjawab karena semua jawaban ada jawabannya. Tetapi jawaban yang paling tepat nilainya 5. Jadi nanti A, B, C, D, E masing-masing ada nilainya 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi bukan A1, B2 nggak kayak gitu, tetapi teracak. Nanti nilai yang paling tepat nilainya 5. Jadi usahakan nilai yang paling tepat dengan teknik menjawab seperti yang sudah kita share di slide sebelumnya.
Kita masuk ke nilai kumulatif SKD. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550. Jadi hanya 550 saja nilai tertinggi, tidak ada sampai 600 apalagi 700. Karena soalnya aja 110. Jadi kalau teman-teman benar semua maka nilainya 550 saja paling tinggi. Dengan nilai untuk TWK kalau benar keseluruhannya mendapatkan 150, kalau TIU nilai keseluruhannya 175 kalau benar semua teman-teman jawab, dan TKP 225. Kemudian penetapan nilai ambang batas. Nilai kumulatif itu adalah nilai tertinggi, sementara untuk penetapan nilai ambang batas itu nilai paling rendah. Nah, untuk nilai paling rendah TWK itu 65. Jadi, paling rendah nilai teman-teman itu untuk ujian SKD itu TWK 65. Untuk TIU 80, untuk TKP 166. Tetapi ini berbeda teman-teman, ada nilai ambang batas berbeda pada kebutuhan-kebutuhan khusus. Yang ini, poin ini untuk mereka ataupun para pelamar yang penetapan kebutuhan umum dan kebutuhan khusus bagi putra-putri Kalimantan untuk poin ini. Jadi kalau teman-teman masuk ke kebutuhan umum, penetapan kebutuhan umum, ini nilai ambang batasnya. Kemudian nilai untuk penetapan kebutuhan khusus yaitu yang pertama putra-putri lulusan terbaik berpredikat dengan pujian atau cum laude dan kebutuhan khusus dispora. Ini nilai kumulatif SKD-nya paling rendah 311. Jadi berbeda ya dengan penetapan kebutuhan umum. Kemudian untuk TIU-nya paling rendah 85. Tadi ya ini untuk kebutuhan umum dan putra-putri Kalimantan, dan ini untuk penetapan kebutuhan khusus bagi putra-putri lulusan terbaik dengan predikat pujian dan cum laude ataupun dan kebutuhan khusus dispora. Sedangkan nilai untuk penetapan kebutuhan khusus yang pertama bagi penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, putra-putri Papua, putra-putri daerah tertinggal, maka nilai kumulatif SKD paling rendah 286. Kemudian untuk nilai TIU paling rendah 60. Jadi kalau teman-teman dari pulau-pulau terpencil atau pulau-pulau perbatasan ataupun dari putra-putri daerah tertinggal, maka nilai ambang batas ini yang bakal berlaku buat teman-teman. Tetapi nanti ada lagi persyaratan-persyaratannya. Bisa ditanyakan ke instansi ataupun ke BKD tempat teman-teman mengikuti ujian ataupun mengikuti seleksi CPNS ini. Nah, itu saja yang bisa kita share dalam video ini. Nanti untuk contoh-contoh soal kita bakal share bagaimana soal-soal SKD, tapi teman-teman bisa juga belajar di video-video orang-orang lain, sudah banyak di YouTube. Kalau ada salah kata aku mohon maaf, dan kalau ada salah-salah sharing ilmu bisa komen di kolom komentar, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa komen di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video dari kita. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.